Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A2 di sini akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Sebelumnya, saya perkenalkan, nama saya Satya Givari Adi Pratama, NIM 123180051. Di sini saya mendapat tugas untuk mengerjakan desain dan perancangan di awal. Selanjutnya kepada Mbak Isnana. Perkenalkan, nama saya Isna Nur Aini dengan NIM 123180063. Saya mendapatkan bagian untuk membantu membuat simulasi dan juga turut dalam merancang rangkaian proyek. Perkenalkan, nama saya Dominikus Sakit Surya Putra, NIM 123180123. Di sini tugas saya yaitu terutama mengambil dan mencoba komponen Arduino, lalu merancang alat, lalu membuat sistem. Selanjutnya, saya Adam Suprayogi, NIM 123180132. Tugas saya adalah membelanjakan kebutuhan komponen dan juga merancang alat-alatnya dan juga membuat sistem. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan yang lebih dalam mengenai proyek yang telah kami buat, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai judul dan juga gambaran singkat mengenai proyek tim kami. Jadi, judul daripada proyek tim kami adalah Parkir Terintegrasi, di mana tim kami ini merupakan tim A2 dan yang kode proyeknya adalah R1. Gambaran singkatnya mengenai proyek parkir terintegrasi adalah pada suatu tempat parkir pastinya ada beberapa ruas atau slot parkir, yang dimana pada setiap slot tersebut akan ada sensor yang nantinya dapat mendeteksi ada atau tidaknya kendaraan yang terparkir pada slot tersebut. Nah, kemudian data tersebut akan dikirimkan ke tukang parkir, sehingga tukang parkir mengetahui mana saja slot yang kosong dan juga mana saja slot yang terisi oleh kendaraan. Nah, selanjutnya tukang parkir mampu secara lebih cepat untuk mengarahkan mobil atau kendaraan yang akan masuk untuk menempati slot-slot yang kosong. Nah, seperti itu gambaran singkatnya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang telah kami gunakan untuk merangkai proyek ini. Yang pertama ada Arduino Uno, di mana Arduino Uno merupakan microcontroller yang berbasis ATmega28 yang digunakan untuk membuat program untuk mengendalikan komponen lain. Yang kedua adalah breadboard, di mana board ini digunakan untuk membuat rangkaian elektronik dalam bentuk prototipe tanpa harus menyolder. Kemudian ada kabel jumper male, kemudian kabel jumper male female, dan juga ada kabel tambahan. Nah, di mana ketika kabel ini digunakan untuk menghubungkan antara satu komponen dengan komponen yang lain. Atau bisa juga dibilang kabel ini itu sebagai konduktor listrik. Nah, kemudian ada lampu LED. Nah, kemudian ada ESP8266, ESP01 untuk akses microcontroller ke jaringan Wi-Fi. Selanjutnya ada sensor ultrasonik untuk mengukur jarak suatu objek, di mana objek yang kami maksud adalah mobil atau kendaraan yang nantinya akan masuk ke tempat parkir. Kemudian buzzer juga dikenal sebagai bibar yang digunakan untuk mengubah sinyal listrik menjadi getaran suara. Selanjutnya ada LDR atau bisa disebut sebagai fotoresistor, di mana sensor ini digunakan untuk mendeteksi cahaya dan mengubah operasi sirkuit yang bergantung pada level cahaya. Yang terakhir ada resistor, di mana resistor ini digunakan untuk menghambat ataupun mengatur listrik dalam rangkaian. Nah, sebenarnya ada beberapa alat tambahan yang kami gunakan dalam merangkai proyek ini,
Seperti yang pertama adalah kardus untuk yang digunakan sebagai alas dalam membuat tempat parkirnya. Kemudian ada gunting, double tip, lem, selotip, dan juga lem tembak untuk merekatkan bagian-bagian. Untuk gambaran yang lebih realistis dalam penggunaannya nanti akan dijelaskan pada tahap simulasi proyek kami. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan gambaran proyek dan alat bahan dari Mbak Isnana. Yaitu saya akan menjelaskan rancangan atau desain dari proyek kami gitu. Jadi pertama-tama yang saya akan jelaskan adalah desain awal dari proyek kami ya. Nah, ini adalah desain awal proyek kami yang dikumpulkan pada form minggu kedua. Nah, di sini bisa kita lihat alat dan bahan tadi yang sudah dijelaskan Mbak Isnana, yaitu seperti sensor ultrasonik, buzzer, kemudian ada ESP, Arduino Nano, ini ada LDR, LED, resistor. Nah, di sini ada satu bahan yaitu servo yang didesain awal digunakan untuk gerbang dari layaknya tempat parkir di mal-mal. Nah, tapi setelah dilakukan pengerjaan, ternyata kelistrikan dari semua ini tidak kuat untuk menggerakkan servonya, sehingga pada akhirnya dihilangkan. Nah, selanjutnya kita bertuju pada langsung ke LDR-nya itu. LDR-nya ini akan dipasang pada bagian bawah tempat parkir atau pada tempat parkir. Nah, sehingga ketika ada mobil yang parkir di atasnya, tentu cahaya yang masuk ke LDR atau fotoresistor ini akan berubah, dan sesuai perhitungan nantinya jika ketika memang ada yang menutupinya, maka dianggap ada mobil parkir di situ. Nah, di desain awal ini ada LED yang akan menandakan bahwa mobilnya terparkir di tempat tersebut. Itu. Dan oh ya, penggunaan LED-nya ada 6 seharusnya. Ini karena desain awal saya hanya menggunakan 3. Itu dari desain awal yang dikumpulkan pada form minggu kedua. Untuk yang proyek jadinya sekarang kurang lebih seperti ini. Nah, ini kurang lebih sama seperti tadi. Hanya saja ya ini ada perbedaan. Itu tadi servonya tidak ada, kemudian LED-nya juga cuma jadi satu di sini. Saya jelaskan sedikit untuk bahan lainnya seperti ESP8266, kemudian ultrasonik ini untuk mendeteksi mobil yang keluar masuk, dan buzzer ini untuk ketika mobilnya tempat parkirnya penuh, maka buzzer ini akan berbunyi untuk memperingatkan bahwa saatnya tempat parkirnya penuh. Nah, di sini LDR-nya sama seperti tadi fungsinya, ya sudah saya jelaskan bahwa ketika ada mobil parkir di atasnya, maka nilai cahayanya berubah, intensitas cahaya yang masuk ke dia berubah, dan menganggap suatu mobil parkir di slot yang sudah disediakan. Nah, di sini ada satu LDR yang terpisah sendiri. Nah, LDR ini adalah digunakan untuk menyalakan lampu LED ini ketika hari itu gelap atau sudah masuk malam atau mendung, sehingga bisa merubah-rubah nilai dari LDR ini ketika hari itu gelap atau mendung. Nah, ketika ini mendeteksi bahwa hari itu gelap atau mendung, dia akan menyalakan lampu LED ini, sehingga nilai-nilai di sini tetap tidak akan berubah ketika tidak ada mobil parkir di atasnya. Sama sudah seperti saya jelaskan, LDR untuk slot parkir ini ada 6 seharusnya yang di proyeknya. Kemudian tambah satu yang di sini yang digunakan untuk menyalakan lampu di sini tadi. Jadi itu dari desain proyeknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dominikus Afrid Surya Putra, NIM 123180123. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode program Arduino kami dari proyek kami, yaitu monitoring parkir. Jadi program ini diawali dengan memasukkan library-nya, yaitu software serial data. Selanjutnya kita masukkan pin TX dan RX dari ESP-nya.
yaitu 2 dan 3. Kemudian ini pendeklarasian variabelnya, yaitu ada LDR sampai ada 6 LDR, lalu ada jarak, lalu string parkir, lampu, dan buzzernya. Kemudian masuk ke fungsi setup. Di setup ini diawali dengan serial begin dari serial monitor dan juga ESP-nya. ESP baud rate-nya yaitu 115.200. Selanjutnya kita masukkan perintah send data ke modul ESP-nya, yaitu ada perintah at reset untuk mereset modul, lalu ada at jw mode sebagai akses point-nya, lalu ada at cifsr untuk mengecek IP address-nya, lalu ada perintah at chipmark untuk mengkonfig agar menjadi multiple connection, lalu ada juga at chip server untuk server pada port 80. Selanjutnya kita deklarasikan pin modenya dari A0 sampai A6 sebagai inputnya, input dari LDR-nya, lalu pin mode 9 untuk output LED, lalu ini untuk sensor ultrasoniknya pada pin 10 dan 11, lalu buzzer di pin 13. Lalu di sini ada fungsi long read HC, ini untuk membaca sensor ultrasoniknya. Dengan tadi trigger pinnya 10 dan echo pinnya di pin 11. Untuk kodenya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke void loop. Di void loop ini kita ambil jaraknya dari sensor ultrasonik tadi yang di read HC ini, lalu dikali dengan 0,01723 ini untuk mengubah menjadi sentimeter. Selanjutnya ini LDR-nya dari LDR sampai ke 6 kita baca dengan analog read. Nah, ini untuk cek kondisi parkirnya. Kita cek di setiap LDR-nya apakah semua LDR-nya itu terisi atau tidak. Nah, kalau LDR kurang dari 200 berarti sensornya mendeteksi cahaya gelap, jadi tertutup dengan kendaraannya. Jadi kondisi di parkir itu penuh karena semua sensor gelap. Lalu kita buat buzzernya menjadi diam dan no tone, jadi tidak ada suaranya. Lalu di dalam, kalau kondisi parkir penuh, maka jika ini untuk yang sensor ultrasoniknya, jika ada kendaraan yang mau masuk ke parkir tersebut dan sensor ultrasoniknya mendeteksi,
ada kendaraan yang mau masuk, itu busernya akan berbunyi karena jadi untuk memberitahu bahwa parkirnya penuh. Lalu ini else jika parkir ada salah satu LDR atau jika semua LDR salah satu LDR-nya ada yang terang atau di kondisi parkir tersebut masih ada slot untuk dijadikan parkir, kita deklarasikan busernya mati dan parkirnya masih ready. Selanjutnya kita ini untuk menyalakan lampu di dalam ruangan parkir tersebut. Jadi untuk LDR kurang dari 200 kita nyalakan lampunya. Kalau sudah terang berarti lampunya mati. Nah, kita masuk ke ESP-nya. Pertama kita cek apakah ESP serial available. Maka jika true, maka kita kirim datanya ke browser dengan perintah seperti ini. Kita masukkan dengan variabel webpack ini yang kita sudah deklarasikan, kita buat menggunakan HTML seperti ini. Setelah itu kita send variabel webpack tadi yang telah kita isi dengan perintah ESP send. Selanjutnya kita outputkan informasi yang telah kita dapatkan tadi, yaitu informasi parkirnya apakah penuh atau tidak, lalu busernya apakah mati atau tidak, lalu lampu apakah nyala atau tidak. Dengan kita simpan ke dalam variabel output, lalu kita send menggunakan ESP send. Selanjutnya kita cek di kondisi LDR-nya di setiap tempat slot parkirnya. Kita cek di LDR pertama, LDR kedua, dan seterusnya apakah LDR-nya itu diisi atau kosong. Nah, ini informasinya akan tersimpan di div underscore LDR ini. Lalu kita kirimkan menggunakan ESP send. Kurang lebih seperti ini. Nah, setelah itu kita tutup menggunakan perintah at-chip close. Ini untuk menutup koneksi. Selanjutnya kita masuk ke fungsi ESP send. Di ESP send ini kita gunakan perintah at-chip send. Nah, ya, at-chip send ini disimpan ke dalam variabel chip send. Lalu di chip send ini kita masukkan ID koneksinya. Lalu kita kirimkan data yang dimasukkan ke dalam fungsi ESP send ini, yaitu tadi seperti ini, informasi slot parkirnya dan informasi kondisi parkirnya.
yang telah kita isikan tadi. Kita kirimkan datanya menuju ke halaman web browser. Nah, data informasi tadi kita tampilkan juga di serial monitor menggunakan kode program seperti ini. Nah, kurang lebih sekian penjelasan kode program Arduino dari saya. Masih banyak kurangnya dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Terima kasih. Ini adalah hasil kerja kelompok kami. Di sini ada ESP terhubung ke Arduino untuk komunikasi data. Ini ada ultrasonic untuk mendeteksi kendaraan yang mau masuk ke parkir, buzzer agar berbunyi nanti. Terus ada 6 sensor LDR untuk sensor parkirnya, 1 sensor LDR untuk deteksi cahaya. Jika ini gelap, ini LED-nya akan menerangi parkirnya. Sekarang kita akan simulasikan. Ini adalah webnya, tampilan webnya. Statusnya di sini masih kosong semua. Ada parkirnya ready, buzzer mati, lampu mati, dan parkirnya kosong semua. Nah, ini kosong semua. Nah, ini ketika cahayanya kurang, dia akan lampunya mati. Ini untuk sensor cahayanya. Oh, ini kan hidup kan. Ketika ini hidup, maka di sini kalau kita refresh, nah, lampunya akan menyala. Nah, terus kalau ini untuk sensor cahayanya. Nah, ketika kita cahayanya ada atau tidak kurang, maka di sini akan lampunya akan mati. Terus ketika di sini misal di ini ada mobil terus masuk, terus menghuni parkir sini, maka di sini kalau kita refresh, nomor 1 parkirnya akan terisi. Terus misal kalau kita isi semuanya, ini diisi, dan diisi, terus diisi, maka ini kalau kita lihat, statusnya penuh karena semua parkirnya ini terisi semua. Terus misal kalau sudah penuh, nanti kalau ada misalnya mobil lewat di sini, mobil lewat di sini, nah ini kelihatan kedengaran buzzernya hidup. Dan juga kalau kita refresh, buzzernya berbunyi. Sekian simulasinya.